يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بذا الكريم تحلى باسم منتظم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفصل الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد أساتذة para ulama jamaah sekalian serta pengurus masjid Nurul Hidayah serta para jamaah sekalian dari Maulana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua telah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh dengan keberkahan ini dan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan baik zahir maupun batin. Selanjutnya kita akan melanjutkan apa yang telah ditulis oleh Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang ulama yang saleh yang terkenal cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga beliau banyak berkhidmat untuk Janabi Nabawi. Beliau mengarang banyak kitab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada dua kitab yang Sa'adatul Darain Salati ala Sayyidil Kaunain, itu karangan beliau.
ada afdhalus sholawat, lain-lain kitab tentang sholawat. Kemudian ada kitab lagi tentang hujjatullah ala al-'alam, tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pada kesempatan ini akan melanjutkan kitab Al-Babul Awwal. Al-Babul Awwal fi nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi faslan. Di sini bab yang pertama. Namun sebelum itu kita akan baca surah Al-Fatihah yang kita hadirkan pasangannya kepada orang-orang pemuda dalam kita, para guru kita, pendeta kita, dan juga muallim daripada kita ini, baik itu Syekh Yusuf Ismail Al-Hamdan dan juga Syekh Abdul Wahab. Mudah-mudahan Allah memberkati kegiatan ini dan juga dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka semua dan Allah berkahi kita semua. Allah ampuni dosa kita semua, Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Ala hadhihi yawmul intisar yang syamilah khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Yusuf Ismail Al-Hamdan bi sanadihi al-muttasil ilayhi wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-babul awwal fi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asma'ihi asy-syarifah dan nama-nama beliau. Wa fihi faslan. Jadi di dalam bab yang pertama ini ada diterangkan tentang nasab Nabi Muhammad dan juga nama Nabi Muhammad. Sebab nama Nabi Muhammad ini juga banyak sekali. Kalau Allah memiliki 1000 nama lebih, maka yang kita wajib untuk mengetahui ialah disebut dalam Asmaul Husna 99. Namun Allah memiliki banyak nama, sama juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nanti akan disebutkan di situ, di mana dikatakan kathratul musamma yadullu ala kathratul ismi yadullu ala fadlil musamma. Semakin banyak namanya, berarti semakin banyak keutamaan yang dimiliki orang itu. Kalau hanya sekedar ini siapa? Fulan, dia yang saleh. Tapi kalau kita tanya al-alim, yang saleh, yang khasyih, as-sakhi, berarti dermawan, yang khusyuk, yang berakhlak mulia dan seterusnya. Itu berarti kan orangnya orang yang hebat. Nah, Nabi banyak punya nama. Maka di antara nama Nabi itu adalah nama yang sama dengan nama Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Ar-Rauf juga Asmaul Husna, Ar-Rahim juga Asmaul Husna, tapi juga disandarkan oleh Allah sendiri kepada kasih ini Nabi Muhammad SAW. Nanti akan diterangkan. Di sini al-faslul awal fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Fi nasabihi syarif, menerangkan tentang nasab. Nasabnya di mana beliau menyebutkan khairu ahlil ardi nasaban alal ikhwan. Nasab Nabi Muhammad itu paling utamanya nasab di muka bumi.
Beliau yang menjelaskan karena dia berpikiran aku dilahirkan dari orang baik, orang baik, orang baik sampai kepada Adam, dari Nabi Adam sampai kepada Sayyidina Allah. Nanti akan dijelaskan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan terutama orang Arab ini sangat mempertimbangkan nasab. Jadi orang Arab ini merupakan negeri atau orang yang paling sensitif di dalam urusan nasab. Di dalam ilmu nasab itu nanti ada istilah ad-dakhil, orang lain yang dimasukkan ke dalam nasab. Ia bukan dari suku ini. Makanya orang Arab kadang tidak dikenal namanya tapi dikenal suku. Itu orang Arab, dan mereka sangat bangga sekali dengan, makanya kehidupan mereka adalah kehidupan kesukuan. Makanya Nabi dilahirkan dari suku yang dianggap paling mulia saat, yaitu suku Quraisy. Dan dari Quraisy itu sendiri Nabi adalah dari Bani Hashim, yang merupakan keluarga yang bangsawan. Sebab mereka akan meremehkan kalau dari orang-orang yang tidak terpandang. Dari sisi ekonomi, pengetahuan, Nabi umum, nggak bisa menulis, nggak bisa membaca. Dari sisi ekonomi, miskin, yatim. Tapi untuk mencela Nabi, karena itu bukan satu aib dulu bagi mereka. Tapi di sini beliau memiliki nasab yang mulia. Beliau adalah putra Sayyid Abdullah, cucu daripada Abdul Muttalib bin Hashim bin Dilaskan. Beliau ini adalah orang yang mulia di situ, sehingga sulit bagi seseorang memasukkan identitas. Bagi orang Arab itu tidak gampang memalsukan identitas bahwa dia itu dari keluarga ini tapi nggak masuk keluarga ini. Makanya ketika Zaid bin Harithah itu diangkat menjadi anak. Jadi ceritanya Zaid bin Harithah ini dia orang merdeka aslinya. Kemudian ketika masih kecil main-main diculik oleh segerombolan nyamuk, ceritanya. Singkat cerita, akhirnya dia dijadikan budak, diperjualbelikan sampai di tangan Sayyidah Khadijah dan dihadiahkan kepada Nabi. Itu Zaid bin Harithah. Akhirnya hidup bersama Nabi. Ketika hidup bersama dengan Nabi, keluarganya benar, ayah dan mama-mamanya benar bahwa Zaid saat itu sedang ada dijadikan budak. Maka didatangkan mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepada Nabi. Kemudian bertemu dengan Zaid. Nah saat itu Nabi telah memerdekakan Zaid. Nabi memerdekakan Zaid. Akhirnya mereka minta, Muhammad saya bayar Zaid. Ini saya bayar biar dia pulang ke kampung halamannya. Dia punya orang tua dan dia adalah anak dari bangsawan kami. Dia pulang. Kata Nabi, ini Zaid sudah saya merdekakan. Jadi sekarang kalian tidak usah bayar kepada saya. Tinggal kemauan Zaid saja. Dia kalau mau pulang silakan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa biar bersama kami. Akhirnya mereka menuju kepada Zaid, kamu ini rela hidup menjadi seorang budak atau menjadi seorang bangsawan yang merdeka? Mana yang kau pilih? Dan saat itu, tahu-tahu Zaid bingung mau milih Nabi.
ninggalin Nabi terlalu enak hidup bersama dengan Nabi. Udah nikmat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini orang tua serba salah. Nabi silakan tergantung saya. Akhirnya lagi-lagi, kan ini budak kamu diperbudak di sini Pak. Ngapain? Kata Nabi, kan dia udah merdeka. Dia bukan budak lagi. Iya tapi kita ini orang tua. Kata beliau, kalau masalah itu jangan khawatir. Dia saya anggap sebagai anak saya. Akhirnya Zaid bin Harithah ini Nabi Muhammad. Udah kalau gitu saya jadi Nabi Muhammad. Hanya bersama dengan Rasulullah. Nah, saat itu Zaid bukan bin Harithah, tapi namanya Zaid bin Muhammad. Ini bertahun-tahun sampai Nabi diutus sampai nanti turun firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Baru nggak boleh untuk dinisbahkan Nabi itu kepada Zaid kepada. Nah ini nasab. Jadi nasab itu kepada orang tua lagi. Nasab itu kepada orang tua lagi. Makanya Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimana dan seterusnya. Itu nasab. Adapun kecuali beberapa orang yang memiliki keutamaan, yang perempuan tapi sama dengan posisinya lagi, di antaranya Sayyidah Maryam, yaitu putranya yang bernama Isa. Karena belum nggak punya anak, maka dinisbahkan Isa bin Maryam. Kemudian di antaranya lagi adalah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu kata Nabi, kullu bani Adam yantasibu ila abihi. Semua anak cucu Adam itu bernasab kepada ayahnya. Ma'ada waladi Fatimah, selain kedua anaknya Fatimah. Fa'ana abuhuma wa asbuhuma, aku adalah ayah mereka. Jadi disebutkan Sayyidah Fatimah ini meskipun perempuan, derajatnya sama dengan kaum lain, ya, termasuk keistimewaan. Kemudian juga dalam hadis dikatakan setiap nabi itu anaknya berada di dalam sulbi kecuali diriku, maka Allah menaruh keturunan di sulbi Ali bin Abi Thalib, di dalam sulbinya Ali bin Abi Thalib. Hadis dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu ada hikmah tersendiri. Kenapa Nabi tidak memiliki keturunan dari pihak laki-laki? Padahal beliau punya putra laki-laki Ibrahim, tinggal umur 2 tahun. Ada Abdul, jadi digelari dengan Abdul, ada Qasim, sehingga Nabi digelari dengan Abul Qasim dan seterusnya. Ada hikmah tersendiri, sebab bila mana ada daripada anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sampai gede, maka dia pasti akan jadi nabi. Sebab keturunan para nabi wal mursalin rata-rata jadi nabi. Jadi anaknya Nabi Ishaq, Yakub jadi nabi. Keturunannya Yakub nanti Ayub, Yusuf dan seterusnya. Nabi Yahya, Zakaria punya anak namanya Yahya dan seterusnya. Jadi dan kenapa Nabi enggak memiliki keturunan yang menjadi Nabi? Karena itu akan menjadi kekurangan tersendiri bagi beliau. Padahal beliau ini adalah afdhalul nabiyyin wal mursalin, paling afdalnya Nabi dan mursalin. Nah, dijelaskan di dalam. Namun begitu
Beliau tidak bisa dikatakan tidak punya keturunan. Beliau memiliki keturunan, meskipun dari jalur anak perempuannya Sayyidah Fatimah. Sehingga ketika orang-orang Quraisy mengetahui putra-putra Nabi Muhammad wafat, mereka mengolok-olok Nabi Muhammad, diolok-olok dengan olokan abtar. Ini Muhammad abtar. Abtar ini artinya tidak punya keturunan. Abtar. Sedangkan aib besar. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainaka fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang abtar itu mereka yang tidak punya keturunan. Makanya ya nggak ada orang akan bangga menisbahkan dirinya kepada saya ini keturunan Abu Jahal, saya ini keturunan Utbah, keturunan Al-Walid yang selama hidupnya memusuhi Nabi. Enggak, kan begitu. Maka mereka memang tidak punya keturunan. Atas nas dari Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Itu terkait dengan nasab, dan nasab ini di satu sisi itu merupakan hal yang berguna di dalam syariat. Misalnya untuk mengetahui di dalam pembagian warisan, tentu ini berdasarkan nasab. Termasuk di dalamnya berfaedah untuk silaturahmi. Kita kalau kita tahu nasab kita akan tahu oh ini masih sepupu 3-4 kali misalnya. Oh iya ini kita ketemu di engkong yang berapa? Oh ini masih saudara. Bahkan mungkin di dalam kondisi dunia yang seperti saat ini, yang orang hidup secara individualisme, maka itu sangat penting untuk bisa mengenal mana saudara, mana kerabat, dan seterusnya. Tujuannya untuk silaturahmi dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan nasab. Kemudian berbangga-bangga dengan nasab itu merupakan sesuatu yang tercela. Nabi mengatakan min umuril jahiliyah, termasuk urusan jahiliyah. Ini jahiliyah adalah orang-orang yang membanggakan diri di dalam nasab. Ada 3 hal. Di antaranya adalah at-tafakhur fil ansab. Ya, dia bangga. Tapi saya, ya iya kakek ente apa? Jadi apa? Nah ini sehingga dilarang oleh Nabi Muhammad, dan merupakan tradisi jahiliyah yang tidak layak ketika sudah masuk di dalam agama ini seseorang membangga-banggakan nasab. Karena ini tidak bisa dimungkiri bila mana seseorang dia jangankan anaknya pejabat, anaknya orang ya, punya harta sedikit saja, tentu beda dia memiliki kebanggaan tersendiri atas orang tua yang memiliki prestasi tersendiri. Begitu, lebih pede, lebih ini dari sisi harta. Tentu dari sisi agama. Namun begitu dilarang untuk membangga-banggakan hal tersebut. Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan wala tabtal bin nasab wala taqna bikana. Janganlah engkau tertipu dengan nasab. Dan katakan dulu ayahku, kakekku, ini. Iya mereka ente cuma sekedar apa? Nah, ini sehingga tidak layak. Di satu sisi kita dilarang mencela
mencela atau nasab orang, atau sampai mengkoan. Mengkoan ini menuduh orang itu bukan anaknya pula, bukan keturunannya pula. Padahal makanya termasuk min amril jahiliyah juga di dalam sebuah hadis. Termasuk juga kufur. Dua hal itu adalah pelakunya kufur. Siapa itu? An-niyah al-badi, orang yang meratapi kematian. Ada keluarga terus diratapi, dia enggak terima dengan kematian itu. Yang kedua adalah at-ta'an fil ansab, mentoan di dalam ansab. Sebab bisa jadi at-ta'an fil ansab itu terjerumus di dalam qadar. Apa qadar? Qadar itu menafikan seseorang dari anaknya orang. Berarti dia akan menuduh dia bukan bapaknya atau bukan kakeknya. Berarti siapa gak jelas orang tuanya. Kalau tidak jelas orang tuanya, berarti apa? Bukan anak haram, tapi anak haram. Berarti dia menuduh zina. Nah, di saat seperti itu dia disebut dengan qadar. Nah, di zaman kita saat ini sungguh sangat disayangkan. Begitu gampangnya orang, meskipun itu mungkin hanya sekedar ikut-ikutan sosial media, tapi begitu berani apalagi mengkoannya kadang-kadang dinasab orang-orang yang sudah ratusan tahun dari mana kita dan udah masyhur, udah istighfar. Jadi orang itu kalau kita misalnya di blog S ini, masuk ke blog S, blog S ini kan tetangga satu sama lain kenal, apalagi yang memang orang kampung sini. Ketika dia punya anak, ya kita tahu bahwa Fulan punya anak, Fulan cucunya Fulan, kan begitu. Ini semua satu blok S, bahkan kalau dulu mungkin sampai ke Balen, sampai kemana orang tahu, sampai ke Bangka tahu bahwa oh ini anaknya siapa, kan begitu. Ini disebut dengan asyukur wal istighfar. Nggak bisa diingkari. Ini nggak bisa diingkari. Oh, terus tahu-tahu ada orang dari mana gitu datang ke Jakarta terus bilang, ini bukan anaknya Fulan. Jadi apa namanya? Gimana kira-kira? Bisa dipercaya orangnya? Enggak bisa. Yang bisa dipegang omongan itu ya penduduk setempat, ya orang yang tahu di situ, yang kerabat-kerabatnya dan seterusnya. Nah, ini larangan di dalam al-Quran fil ansab, karena termasuk minal kabair. Dan dosanya itu bisa hakim wajib untuk menindaknya. Jadi ada apa namanya? Ada konsekuensi hukum. Jadi orang yang menuduh orang lain misalnya berzina, kalau dia tidak sanggup mendatangkan bukti, maka dia harus dicambuk dengan 80 kali cambuk. Qadar disebut dengan haddul qadar, kan begitu. Ini dalam undang-undang hukum Islam. Dan begitu pula banyak hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam yang seperti itu. Nah, yang tidak terlaksana di negeri kita. Namun bukan berarti itu sia-sia dan tidak ada efek. Kalau tidak di dunia, efeknya akan dirasakan di akhirat. Nah, kembali lagi kepada balasan Syarif sallallahu alaihi wasallam. Huwa sayyiduna Muhammad. Namanya beliau adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muhammad isim maf'ul al-sifat littafa'ul bi ayyak surah, agar banyak pujian.
Dan memang nggak ada yang lebih banyak pujian daripada Nabi Muhammad. Beliau yang mengatakan, ana sahibul liwa'il hamd yaumal qiyamah. Itu nama Nabi Muhammad nanti diterangkan di belakang. Itu di dalam kitab terdahulu itu di langit lain-lain, di bumi lain-lain, di kalangan makhluk selain manusia seperti jin. Itu Nabi terkenal dengan julukan dan nama tersebut. Nanti akan diterangkan pada bab. Beliau adalah Ibnu Abdillah, putra daripada Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini masing-masing dari nama-nama ini, kakek-kakek Nabi Muhammad ini, mereka memiliki sejarah tersendiri. Misalnya sejarah tentang ayah Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyid Abdullah. Beliau itu yang paling kecil dari sekian banyaknya Abdul Muttalib. Beliau disebut dengan Ibnu Dhabih, orang yang seharusnya disembelih, tapi tidak. Ceritanya bagaimana? Itu Abdul Muttalib kawin, beliau gak punya anak laki-laki sampai bertahun-tahun. Sedangkan tradisi jahiliyah saat itu, orang itu kalau nggak punya anak laki-laki itu nggak ada yang dibanggakan, nggak ada kebanggaan, seakan-akan orang perkasa gitu. Padahal bukan kita yang atur. Ya. Akhirnya Abdul Muttalib yang saat itu sampai kawin beberapa kali. Barangkali dengan istri yang ini nggak dapat, bisa dengan istri yang lain bisa dapat anak lagi. Sampai pada akhirnya dia ngandar, saya kalau punya 10 anak laki-laki, salah satu di antara mereka akan saya sembelih seperti Ibrahim menyembelih Ismail. Udah nadar, ternyata nadar ini didengarkan oleh orang lain. Kalau tidak salah, anak tertua daripada Abdul Muttalib ini adalah namanya Al-Harith. Al-Harith nanti juga punya beberapa anak laki-laki, termasuk Abu Lahab itu putranya Abdul Muttalib juga. Banyak anak-anaknya, ada Hamzah, ada Abbas, ada Talib, di Abu Talib sebelumnya ayah Sayyidina dan beberapa, termasuk yang paling muda Sayyid Abdullah. Setelah beberapa lama orang sudah lupa dengan nadarnya, tapi Abdul Muttalib gak enak, ini harus ditunaikan nadar. Maka akhirnya beliau memutuskan untuk melaksanakan nadar. Beliau mengumpulkan anak-anak. Di antara anak-anaknya udah pada kawin, udah gede-gede, tapi harus ditunaikan. Kata beliau, saya akan menunaikan nadar saya. Ceritakan 10 di antara 1 di antara kalian ini mesti ada yang disembelih. Dengan apa? Untuk memilihnya dengan diundi, dia diundi, dikocok kayak kita arisan, diundi. Ternyata yang keluar nama Abdullah, sedangkan Abdullah ini yang paling kecil. Sudah begitu yang paling disayangkan oleh Abdul Muttalib. Sudah begitu yang paling cakep. Gimana nggak cakep? Calon ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling cerdas, yang paling tangkas, yang paling berbakti. Pokoknya beda dengan yang lain. Dan Abdullah ini menjadi incaran buah bibir masyarakat Makkah. Sehingga ketika keluar nama Abdullah, semuanya orang, aduh saya, jangan. Semuanya begitu. Akhirnya Abdul Muttalib punya inisiatif, kalau begitu, kocok aja. Lagi-lagi keluar namanya Abdullah. Sampai 3 kali keluar nama, pusing. Hanya beliau pergi ke Ka'bah, akhirnya dapat ilham.
pas dapat ilham bahwa mandinya diganti. Jadi satu nyawa satu Abdullah ganti. Biasanya dia di dalam kalau membunuh orang tanpa disengaja itu kan wajib bayar dia, ya kan? Berapa dia? 100 ekor unta kalau satu nyawa. Maka digantikan dengan 100 ekor. Akhirnya nggak jadi disembelih, dikorbankan. Kalau tidak, korban urusan. Akhirnya semua orang Quraisy, orang Makkah gila. Mereka berpesta. Selesai berkorban. Artinya belum ramai di Makkah yang disembelih, maka mereka berpesta dengan sembelihan Abdul Muttalib. Makanya beliau itu Nabi Muhammad digelari dengan Ibnul Dzabihah, putra atau keturunan dari dua orang yang akan disembelih. Siapa? Ismail dan Abdullah. Yang keduanya ini semestinya disembelih, tapi nggak jadi disembelih. Nah, itu ceritanya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah orang yang luar biasa dan wafat di Madinah. Kuburannya itu di Madinah ketika Nabi berada di dalam perut ibu, dalam kandungan. Jadi singkat cerita, Sayyid Abdullah ini kawin dengan Sayyidah Aminah. Jadi sebelumnya Sayyid Abdullah ini dibawa oleh kakeknya Abdul Muttalib, dan ayahnya Abdul Muttalib ke negeri Syam. Karena kebiasaan orang Quraisy ini melakukan perniagaan antara Syam atau Yaman. Jadi ila Quraisy ila Fihim dan ila Tashita Wasal. Ketika Syita musim dingin, Sayf musim panas. Di saat musim dingin mereka pergi ke Syam, di saat musim panas mereka pergi ke Yaman atau sebaliknya. Dagang dan mengambil dagangan. Pergi ke Yaman ketemu seorang orang pintar, semacam buku pendeta, tokoh agama dari ahli kita. Dia Abdul Muttalib. Ini kamu dari Mekah? Iya. Langsung ditebak begitu. Kamu dari Quraisy? Iya. Kamu dari Bani Hashim? Iya. Udah, kalian pulang karena di dalam diri kalian terdapat cahaya kenabian. Pulang dan kalian harus berjodoh dengan Bani Zuhra, dari Bani Zuhra. Jadi oleh tukang peramal itu karena akan lahir dari sulbi kalian seorang ayah dan anak. Jadi aku sekali berhubungan. Hati-hati jangan sampai ketemu orang Yahudi di Yaman, karena mereka mengincar kalian. Jadi wajahnya, tanda-tandanya nampak kalau mereka ini adalah yang akan melahirkan dan menurunkan seorang nabi. Pulang, ya bukan hanya Sayyid Abdullah, bukan hanya Abdul Muttalib, bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidina Abu Bakar itu langsung percaya kepada Nabi ketika Nabi itu diutus? Sama ceritanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar pergi ke Yaman, ketemu dengan orang pintar. Dibilang, kamu anaknya Ibnu Abi Quhafah. Iya. Kamu ini sampai ditebak sama dia. Kamu ada tai lalat di sebelah pusat. Akhirnya dibuka benar. Kamu nanti akan menjadi sahabat dari seorang Nabi akhir zaman. Itu Sayyidina Abu Bakar sebelum Nabi diutus. Akhirnya pulang ke Mekah, ada pengumuman bahwa Nabi diutus oleh Allah menjadi seorang Nabi. Nah, pikir panjang. Oh, ini yang dimaksud berarti langsung beriman. Radhiyallahu anhu. Itu Sayyidina Abu Bakar. Ini Sayyid Abdullah akhirnya pulang ke Mekah, langsung meminang Bani Zuhra. Bukan hanya Sayyid Abdullah meminang Sayyidah Aminah, tapi juga kakeknya Abdul Muttalib, ayahnya itu juga kawan dari Bani Zuhra. Karena barangkali dari saya ini nabinya itu bukan dari Abdullah, hanya dua-duanya kawan banget. Kedua dapat dari Bani Zuhra.
Singkat cerita, Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah kawin. Enggak nyampe sebulan dari perkawinan itu. Ada pengumuman harus pergi ke Syam berdagang. Sayyid Abdullah ini paling kecil dari anaknya Abdul Muttalib, sedangkan saudara-saudaranya udah beranak pinak. Jadi udah punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang masih belum punya anak, meskipun baru kawin, cuma Sayyid Abdullah. Beliau nggak tega lihat ayahnya harus pergi sendirian. Akhirnya saya izin sama istrinya. Ini saya gimana kalau saya pergi ke Syam menemani ayah saya, kasihan ayah. Ya udah tak apa. Padahal baru pengantin baru. Berangkat, akhirnya berangkat. Singkat cerita pas pulang masuk ke Yathrib sakit, meninggal. Padahal pacar pengantin yang dipakai untuk istrinya itu masih ada, udah meninggal. Itu saya akhirnya beliau sadar. Tadinya pengen cepat-cepat ketemu suami, pengen ngabarin kalau itu sedang hamil. Ternyata cuma pakaian suaminya yang tadi, cuma nama dan pakaian saja, sedangkan beliau meninggal. Nah nanti setelah Nabi ketika berumur 6 tahun, Sayyidah Aminah datang lagi ikut pergi ke Yathrib guna untuk berziarah ke kuburan suaminya ini. Dibawanya Nabi Muhammad. Pulang sakit, hanya meninggal di Abwa, ada dekat kota Madinah, keluar dari kota Madinah. Sampai sekarang ada di padang pasir. Namanya kampungnya disebut dengan Abwa. Di situ Sayyidah Aminah wafat. Dan Nabi saat itu masih kecil, umur 6 tahun. Ini dan ketika mau meninggal itu Sayyidah Aminah bilang kepada dan mengucapkan syair, burik daya bulan, burik daya obat hanalillah. Dia telah syair